Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahil hamdu wasyukru biyadikal khairu wal busyru. Ya alimas sirri wa akhfa. Ya mu'atiyal jazail awfa. Allahumma salli wa sallim ala man unzila alaihil Qur'an liyakuna hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wa salaman tashmulu bihima alahu wa sahbahul bararatal kiram wal muktafina bihim min qiyamin wa ruk'ain wa sujudin wa siyam, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, para tretan, para dulur, para handai taulan yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sekali lagi kita patut bersyukur dan memang seyogyanya memperbanyak syukur, karena kita sekali lagi diberi kesempatan bisa berjumpa dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana setiap amal perbuatan dan kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Juga diobral begitu saja. Bagaimana tidak coba? Bayangkan saja. Orang yang berpuasa lalu tertidur, ataupun orang yang berpuasa kemudian sengaja tidur supaya kuat untuk berbuat kebaikan sepanjang bulan Ramadan, supaya kuat ibadah selama bulan Ramadan, ini tidurnya bisa menjadi ibadah. Bagaimana dengan orang yang tidak tidur, yang justru memperbanyak amal perbuatannya, justru memperbanyak kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, di mana kita dididik, digembleng, diajari, bahkan kita dilatih dan ditempa untuk menjadi insan yang baik, atau menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam sebuah riwayat, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Sayyiduna Abdullah ibn al-Awfa. Naumus sha'im ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Naumus sha'im ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa bisa jadi bernilai ibadah. Kalau memang dia tertidur atau memang dia tidur sengaja diniatkan untuk supaya lebih kuat lagi, lebih siap lagi menjalani hari-hari bulan puasanya, hari-hari bulan Ramadannya. Di sini ada nilai tarbiyah, di sini ada nilai pendidikan yang perlu kita renungkan. Wasumtuhu tasbihun, diamnya saja bisa menjadi seperti tasbih. Wa du'auhu mustajabun, seandainya orang berpuasa itu berdoa, maka doanya akan mudah diijabahi oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan ketika orang berpuasa itu melakukan sebuah kebaikan, melakukan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, maka pahalanya menjadi berlipat-lipat ganda. Seakan-akan semua itu diobral begitu saja. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala berseru kepada kita sekalian kaum muslimin, kaum muslimat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri, seorang sufi ternama yang pernah jatuh cinta
kepada seorang sufi wanita yang kesohor, yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang meniti jalan tasawufnya dengan memilih cara pendekatan cinta. Ternyata Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri pernah berkata demikian. Idza sami'ta Allah Ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Bila kamu mendengar Allah Ta'ala berseru kepada kamu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa asri laha sam'at, maka bersegeralah untuk mendengarkannya. Fokuskanlah pendengaran kamu kepada apa yang diserukan oleh Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Di sini diajari kita, dilatih, dididik kita untuk bagaimana kita menanam benih-benih cinta dalam relung hati kita. Kita diajari, dilatih, dididik, digembleng, ditempa bagaimana kita bisa menjadi insan yang baik dengan cara memupuk benih-benih cinta itu tadi. Karena menurut Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri, fa innaha la amrun tu'maru bihi. Bisa jadi isi dari ya ayyuhalladzina amanu itu tadi adalah perintah yang harus dilakukan, atau bisa jadi lanahyun tunha anhu, bisa jadi berupa larangan yang harus dihindari. Di sini Sayyiduna Ja'far As-Shadiq, keturunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimpali keterangan ini. Ladzatu ma fin nida izalatu ta'abil ibadati wal ana. Kelezatan dan kenikmatan dalam sebuah seruan itu bisa menghilangkan capeknya beribadah dan juga lesu. Kalau memang senang, kalau memang sudah kadung senang, apalagi didorong oleh rasa cinta itu tadi, maka apapun yang harus dilakukan akan dilakukan tanpa merasa capek, lesu, dan semacamnya. Demikian juga orang yang dirundung cinta ketika diseru oleh kekasihnya. Pasti orang yang dirundung cinta itu akan berusaha untuk fokus mendengarkan dan memperhatikan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Bahkan melakukan apa yang dilakukan oleh kekasihnya. Di sini ada nilai tarbiyah. Di sini ada nilai pendidikan yang luar biasa. Bagaimana kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah, dan bagaimana kita berusaha untuk menghindari dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Terakhir, para pemirsa sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu kutipan dari Sayyidi Sultan Auliyaillah wal Arifina Billah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir ibn Abi Salih Musa Jangki Dausat Al-Jilani Al-Musawi Al-Hasani Qaddasallahu sirrahu wa adzaqana naf'ahu. Beliau berkata, Ramadan khamsatu ahruf. Nama bulan Ramadan ada 5 huruf. Ar-ra'u ridwanullah. Huruf ra-nya adalah keridhaan Allah, ridwanullah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana cara kita menggapai ridhonya Allah. Wal mimu muhabatullah anil usah. Dan huruf mimnya adalah toleransi Allah terhadap para pelaku maksiat, terhadap para pelaku pelanggaran itu tadi, terhadap pelaku dosa. Allah memberi toleransi di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Bagaimana kita berlatih mengajak orang-orang itu untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga selanjutnya waddadu domanullah. Kemudian huruf dod yang ada pada nama bulan Ramadan, maksudnya adalah domanullah, jaminan Allah. Di bulan Ramadan ini sudah dijamin oleh Allah pahala-pahalanya, dijamin oleh Allah keamanannya, dijamin oleh Allah ketenangannya. Dan demikian juga bila dilanjutkan wal alifu ulfatullah, maksudnya huruf alif adalah kelembutan Allah. Bagaimana kita bersikap lembut kepada sesama hamba-hamba Allah. Kita berlatih di sini, kita dididik, diajari, digembleng, dan juga ditempa untuk bisa
melakukan hal itu. Wan nunu nurullah, dan huruf nunnya adalah cahaya Allah. Maksudnya supaya kita menerangi hati kita dengan lentera Al-Quran. Kita terangi hati kita dengan lentera ibadah. Kita berlatih, kita diajari, kita dididik, digembleng dan ditempa untuk bisa menerangi hati kita. Oleh karena itu, tidak heran kalau bulan Ramadan ini Syahru Tarbiyah merupakan Sayyidus Syuhur, sebagaimana yang dikatakan sebagai bulan yang paling istimewa. Makanya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan fahuwa syahru ridwanin. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan keridhaan, wa muhabatin, dan bulan toleransi, wa domanin, dan bulan jaminan, wa ulfatin, dan bulan kelembutan, wa nawalin, dan bulan diperolehnya banyak pahala dengan diobral begitu saja, dilipat-lipat gandakan itu pahala, wa karomatin lil auliya wal abror, dan juga merupakan bulan kemuliaan bagi para kekasih-kekasihnya Allah. Demikian kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, dan para pemirsa, para tretan, para dulur, para handai taulan sekalian, semoga semua ini bisa manfaat dan barokah untuk kita semua, bisa menambah bekal bagi kita semua, dan selamat beribadah puasa bulan Ramadan, dan juga selamat berbuka puasa. Nasrum minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.